أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 19. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bisa dilihat surat Al-Mujadilah ini dari ayat 14 sampai ayat 21. Golongan setan yang harus kita jauhi. Diceritakan bahwa sebagian raja-raja mengumpulkan 5 orang ulama ahli hikmah. Raja itu memerintahkan agar setiap ulama ahli hikmah itu berkata, memberikan nasihatnya. Maka ulama yang pertama, beliau mengatakan 1. Khauful khaliqi amnun wa amnuhu kufrun. Wa amnul makhluqi itqun wa khaufuhu riqqun. 1. Takut kepada Allah, pencipta alam semesta, adalah keselamatan dari sesuatu yang dia takuti. Sedangkan merasa aman dari siksa Allah adalah suatu kekufuran. Mudah-mudahan iman dan takwa yang ada dalam diri kita ini menyebabkan kita senantiasa takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyelamatkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini dari segala gangguan perbuatan keji dan mungkar yang senantiasa disampaikan oleh golongan-golongan iblis dan setan dari bangsa jin dan manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa memohon iman dan aman dan amanah, sehingga kita terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dihindarkan dari semua perbuatan fujur, perbuatan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, rofas, fusuk, jidal. Itulah perbuatan yang hina yang harus kita jauhi. Yang kedua, merasa aman, selamat dari makhluk adalah suatu kemerdekaan. Sedangkan merasa takut terhadap makhluk berarti jadi budaknya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menghormati orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Mereka adalah umat yang terbaik, sebagaimana yang Allah firmankan di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Para habaib, para kiai, para ustadz, para ustadzah adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga marilah kita lihat di surat ketiga ayatnya 79, yaitu guru Rabbani yang mengajarkan kokohnya Islam, iman, ihsan, sehingga kita bisa mendidik siswa-siswi kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk cinta kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita pelajari 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu untuk kita fahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan seluruh warga NKRI ini hidupnya aman, nyaman, karena penduduknya beriman. Apabila mereka berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lihat di surat 34 ayatnya 15. Ulama yang kedua mengatakan ar-raja'u minallahi ta'ala ginan la yadurruhu faqrun wal ya'su anhu faqrun la yanfa'u ma'ahu ginan. Ulama yang kedua mengatakan, 1. Mengharapkan rahmat Allah adalah kekayaan yang tidak akan disengsarakan lagi oleh kekafiran. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, barokah dari Allah yang diberikan kepada kita, pertolongan yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak sengsara lagi, kita akan terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga kita bisa merdeka. Lihat di surat 29 namanya surat Al-Ankabut ayatnya 45. Yang kedua, putus asa daripada rahmat Allah adalah suatu kefakiran yang menjadikan kekayaannya tidak bermanfaat. Mari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini dihindarkan dari putus asa. Karena putus asa ini adalah perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu
Marilah kita bersyukur dan hindarilah perbuatan kufur. Lihat di surat kedua Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Orang-orang yang sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam kekayaan, dan sabar dalam penderitaan. Lihat pula di surat 46 ayatnya 35, yaitu insan-insan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketabahan yang luar biasa. Ulama yang ketiga mengatakan, la yadurru ma'a ghinal qalbi faqrul kisi wa la yanfa'u ma'a faqril qalbi ghinal kisi. Ulama ketiga mengatakan tidak akan memberi madorot fakir harta apabila disertai hati yang kaya, dan tidak akan memberi manfaat kaya harta bila disertai hati yang fakir. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan umat Islam ini yang kaya raya, Allah berikan pula hati yang kaya, sehingga dia bisa dermawan dengan harta bendanya, dan yang punya ilmu mudah-mudahan juga kaya ilmu dan mau dermawan. Jangan menjadi orang yang kaya raya tapi miskin hatinya, orang yang berilmu tapi miskin dalam arti tidak mau mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ulama yang keempat mengatakan, la yazdadu ghinal qalbi ma'al judi illa ghina wa la yazdadu faqrul qalbi ma'a ghinal kisi illa faqran. Ulama keempat mengatakan hati yang kaya disertai pemberian tidak akan bertambah kecuali kaya hati. Sedangkan kaya hati yang fakir walaupun kaya harta tidak akan bertambah kecuali fakir. Marilah kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh harta benda yang diberikan Allah kepada kita. Semuanya pasti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu kau peroleh dari mana, dengan cara halal atau haram, dibelanjakannya di dalam hal yang halal atau yang haram, itu pun nanti menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ilmu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ulama yang kelima mengatakan, akhdul qalili minal khairi khairum min tarkil kathiri minasyarri. Ulama kelima mengatakan mengambil kebaikan yang sedikit lebih baik daripada meninggalkan kejelekan yang banyak, serta meninggalkan kejelekan lebih baik daripada mengambil kebaikan yang sedikit.
Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan sebuah kebaikan itu dari hal-hal yang sedikit dan mudah-mudahan lama-lama jadi bukit. Dan marilah kita menghindari sebuah kemungkaran itu dengan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan segala kemungkaran yang ada dapat kita tinggalkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menyertai lisan sewaktu melakukan istighfar. Oleh karena itu, jangan pernah seseorang berkata, aku memohon ampunan kepada Allah, sedangkan hatinya terus-menerus berbuat maksiat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang yang memohon ampunan kepada Allah tetapi tetap berbuat maksiat, maka ia seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya. Rabi'ah al-Adawiyah, beliau berkata, istighfar yang kita lakukan membutuhkan istighfar yang lain. Hal itu karena kita hanya mengatakan dengan lisan yang kita miliki sesuatu yang tidak pernah ada di dalam hati. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melakukan sebuah kebaikan, dan mohon pertolongan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala perbuatan yang mungkar. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya'i wa alsinatana minal kidbi wa a'yunana minal khiyanati innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, bersihkanlah perbuatan kami dari pamer yang mengharap pujian orang. Bersihkanlah lidah kami dari dusta, dan jauhkanlah mata kami dari maksiat atau khianat. Sungguh Engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Bisa dilihat di surat Al-Mu'min ayat 19. Ya Allah, berikanlah kepada kami kejayaan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, siswa-siswi kami dan sahabat guru, dan juga bapak ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat kami di Islamic Center Surabaya, dan seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.